Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semua. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom juga kepada yang baru pertama kali hadir. Shalom Bang Diego. Shalom Princess. Ya, shalom juga Eda. Eda udah lama ya, udah 10 juta tahun kita nggak jumpa ya. Udah lama, puji Tuhan. Shalom juga Pak Nisa. Ya, kita menerima damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan saja ya Pak ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai dengan 17. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Sudah dapat semua? Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 15. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan ayat 16. 17 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 16 bersama-sama. 2, 3 ya. Ketika ia telah berlambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan mendatangkan dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan lenyap. Haleluya. Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pertumbuhan kedewasaan rohani seseorang itu memang harus bertahap. Ya, ada proses di dalamnya. Tidak bisa tiba-tiba. Gak bisa dia tiba-tiba. Gak bisa hari ini gak mengasihi Tuhan, tahu-tahu besok mengasihi Tuhan. Gak bisa. Ya, harus ada proses, harus ada tahapan-tahapan. Seperti kita nanam, ya kan? Kalau kita nanam durian hari ini, nggak bisa kita berharap minggu depan udah langsung ada buahnya. Harus kita rawat, harus kita siram. Kalau ada kotoran semak-semak di sekitarnya, harus kita bersihkan, kita rawat. Kapan dia berbuahnya? Bisa 10 tahun, bisa 12 tahun. Ya, ada yang 5 tahun memang. Kalau yang luar biasa ya, ada yang cangkokan seperti itu bisa 5 tahun. Tapi rata-rata durian itu berbuah 10 tahun. Kita rawat sungguh-sungguh dan itu pun belum tentu berbuah, ya kan? Belum tentu itu berbuah. Jadi kehidupan kita yang mengikut Tuhan, yang memilih Tuhan, yang mau hidup benar di dalam Tuhan, itu pakai proses. Prosesnya kapan? Hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Ya, nggak bisa instan, pelan-pelan. Ya, tapi suatu hari itu harus mencapai di mana kehidupan kedewasaan rohani kita, hidup yang bertuhan itu ada buahnya. Kalau nggak berbuah, diapakan? Nah, kalau nggak berbuah seperti firman Tuhan, ditebang, kemudian dibakar. Kata firman Tuhan begitu. Jadi nggak proses juga terus gitu ya, nggak proses terus. Harus suatu hari nanti kita memberikan buah yang baik kepada Tuhan. Jadi nggak bisa instan memang. Tapi anak-anakku, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jangan kita berpikir, jangan pernah terlintas di pikiran kita atau di hati kita, di benak kita bahwa kita tuh bisa nanti-nanti aja dekat sama Tuhan. Nantilah mencari Tuhan dengan serius, masih muda kok, masih panjang kok hidupku, ya. Nanti bisanya cari Tuhan. Kalau sekarang mah aku happy-happy dulu. Apa yang memuaskan hatiku, apa yang aku suka lakukan, apa yang aku mau kerjakan, ya suka aku. Cari Tuhannya nanti. Nikah aja belum, Bu. Masa mau cari Tuhan? Cari jodoh dulu lah, baru cari Tuhan. Kan yang muda-muda gitu. Kalau yang sudah menikah, ya nanti lah, Bu. Rumah aja belum punya. Aku cari rumah dulu lah, baru cari Tuhan. Kan begitu. Kalau yang sudah mulai kerja, ya tunggulah, Bu. Aku cari uang dulu, kumpulkan uang dulu, baru cari Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian, kesempatan kita itu ada batasnya. Batasnya kapan, Bu? Kita nggak tahu, itu terserah Tuhan, ya kan? Batasnya kapan? Terserah Tuhan. Ada yang batasnya cuma sampai umur 30 tahun. Ada yang batasnya cuma sampai umur 70 tahun. Ada yang batasnya juga 90 tahun. Ada yang batasnya juga mungkin 2 tahun. Kan seperti itu tuh terserah Tuhan. Nah, dalam batas waktu ini itulah yang dinamakan kesempatan. Nah, kalau saat ini kita masih dikasih kesempatan, ya, kita mau cari Tuhan, kita mau hidup benar di dalam Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, ya, kita mau dekat sama Tuhan. Karena kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Kenapa kita mau berjalan sama Tuhan? Karena Tuhan satu-satunya keselamatan kita. Nggak sama Tuhan, nggak selamat lah kita ini. Kalau nggak sama Tuhan, berarti sama setan. Itu cuma 2 pilihannya. Ya, kalau nggak sama Tuhan, berarti sama hantu alias setan. Tinggal pilih yang mana. Jadi kalau kita nggak serius jalan sama Tuhan, nah, mau berjalan sama Tuhan ini ada syaratnya, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku. Jalan sama Tuhan nggak sembarangan jalan sama Tuhan, karena Tuhan itu kudus, Tuhan maha suci, Tuhan maha benar. Ya, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan berarti orang-orang yang harus hidupnya suci. Bu, saya nggak bisa, Bu, hidup suci. Ya, soalnya saya bukan suci, saya si Devi. Saya bukan si suci, saya si Devi. Jadi saya nggak bisa suci. Ya, kesucian setiap orang harus dibangun, diusahakan. Seperti membangun sebuah rumah. Ya, Tuhan juga mengumpamakan iman kita itu seperti membangun sebuah rumah. Dasarnya apa nih? Ya kan? Kalau kita membangun rumahnya, membangun iman kita di pasir, ya kan? Di pasir itu artinya tidak kuat. Ya, membangun rumah dengan iman yang tidak kuat, artinya apa? Iman yang masih mudah digoyahkan oleh keindahan dunia, kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan, hobi-hobi. Nah, itulah membangun rumah di atas pasir. Dibangun, tapi bukan dengan dasar iman yang benar di dalam Tuhan. Begitu datang banjir, kata Tuhan, ya kan? Gelombang besar, angin ribut. Apa itu banjir, gelombang besar, angin ribut? Persoalan yang menghampiri kita. Ada masalah-masalah. Kalaupun nggak ada masalah, ada hal-hal yang menarik hati kita di luar Tuhan. Langsung goyah tuh. Udahlah, nggak usah gereja, semalam kan bergadang nonton bola. Nggak usah gereja, ngantuk. Nah, itu tuh angin banjir. Goyah dia. Lama-lama kalau goyah, terbawa banjir ini, terbawa arus ini, rumahnya apa? Roboh, iman kita roboh. Tapi kalau kita membangun dengan dasar iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan,
Ya serius, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya saya pilih Tuhan. Ya, itu iman yang kuat. Apapun yang terjadi, saya nggak mau terganggu dengan dengan kepentingan-kepentingan yang lain selain Tuhan. Kita bangun itu pelan-pelan. Memang mungkin hasilnya lebih lama ya. Kalau bangun dengan kokoh, bangunan kokoh kan hasilnya lebih lama. Tapi ada goncangan-goncangan, ada keributan-keributan di luar sana, ada hal-hal yang menarik hati kita selain Tuhan. Kita tidak akan goyah. Nah, itu harus kita bangun iman itu. Nah, jadi gak bisa kita berpikir, jangan pernah berpikir, jangan pernah ada di hati bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan, memilih Tuhan itu bisa nanti-nanti. Jangan, Bapak Ibu, jangan. Jadi hari Kamis yang lalu saya pergi mengunjungi salah satu kerabat saya, Amang Boru ya, masih Amang Boru kami itu, Harga Aritonang. Diajak, saudara, ayo kita lihat karena kaliannya yang punya boru, kata saudara di Siparmarnya. Soalnya inangnya, nanti inang di sana doakan ya. Oh iyalah, kita pergi ke sana dan saya melihat orang yang tidak punya lagi kesempatan untuk dia memilih Tuhan. Ternyata kayak gitulah orang itu sekarang ya. Sekarang nafasnya tinggal satu-satu, dipanggil pun dia sudah nggak respon, udah nggak bisa boro-boro makan ya. Melihat orang yang datang aja dia sudah nggak kenal, nggak tahu, ya nggak bisa lah, nggak ada respon sama sekali, nggak ada respon. Tapi nggak meninggal gitu ya, masih nunggu nih. Kalau orang saudara kita yang Muslim bilangnya sakaratul maut ya. Sakaratul maut itu menunggu maut menjemput itu loh. Ya, kira-kira umurnya 80-an lah. Jadi saya berpikir ternyata orang kalau menunda memilih Tuhan, menunda hidup benar di dalam Tuhan, ya mungkin dia berpikir nantilah gitu kan. Tiba saatnya dia sakaratul maut itu sekarat itu, ya dia tidak bisa melakukan apapun lagi yang menyukakan hati Tuhan. Gak bisa. Ya, kita doakan pun. Saya menyampaikan ya kepada Amang Boru, karena Amang Boru ini banyak dendam hidupnya, banyak sakit hatinya. Ya, makanya dia payah meninggal, payah gitu kan. Sampai keluarganya panggil kita hula-hulanya gitu kan, supaya mendoakan, karena payah kali meninggal. Jadi kalau menurut anak-anaknya, Amang Boru ini katanya menyimpan semacam jimat begitu, yang itu katanya harus dipanggil lah orang pintar, terus dikasihlah pantangannya, kemudian baru itu bisa keluar, barulah dia meninggal. Memang kemarin itu saya ngomong sama keluarganya, ini didoakan aja bisa kok ini. Itu apa yang mengalahkan kuasa Tuhan? Saya bilang begitu. Tapi di dalam hati saya ada keraguan. Keraguannya gini, ya udahlah kalau mau diambilkan pantangannya, ya ambilkanlah, rebuskanlah pantangannya itu kan. Saya gitu di dalam hati, dan ternyata itu tipu muslihat iblis, bahwa saya disuruh termakan gitu loh dengan bujukan iblis, bahwa kuasa Tuhan tuh ya memang bisa, tapi harus dibikin pantangannya. Jadi mendua hati, ya mendua hati. Dan itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, ternyata aku nggak boleh seperti ini. Dan ternyata setelah saya doakan memang dia meninggal. Ya terbukti kuasa Tuhan itu ya, bukan doa saya yang kuasa Tuhan itu. Karena saya ngomong di dalam doa saya itu kemarin, memang kuasa Tuhan lah yang terjadi. Ya, cuman hati ini sempat mikir, ya udah kalau mau diambilkan pantangannya, ambilkan, gak apa-apa, kasih. Jadi itu bodoh ya, itu iman yang bodoh. Jadi jangan ditiru. Akhirnya saya berdoa minta ampun sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan ternyata memang kuasa Tuhan itu lebih dari segalanya, dan kita harus akui itu, nggak boleh bimbang ya, nggak boleh bimbang. Nah itu dia, balik lagi tadi kepada kesempatan itu. Amang Boru ini udah hidup
hampir 90 tahun, ya mungkin 80 tahun lebih gitu ya. Tapi dia masih asik, masih menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dan dia tidak mau lepaskan itu sampai pada waktu dia sekarang. Dan dia tidak mencari Tuhan, saya tahu itu. Walaupun ke gereja dia rajin, ya, rajin, ibadah rajin, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Buktinya apa? Dia punya kekuatan-kekuatan yang berasal dari si iblis. Gunanya untuk apa? Supaya dia nggak disakiti orang. Dia nggak disakiti orang. Buktinya dia tetap sakit hati, dibawa sampai mati. Ya, dan orang-orang seperti ini menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup suci, hidup benar, melepaskan semua pengampunan itu di dalam Tuhan. Dan saya sedihnya apa? Kenapa saya menangis? Dia meninggal tidak di dalam kasih Tuhan. Ya, sampai saya bisikin sama dia, Memboro, lepaskan semua kepahitan dalam hatimu. Lepaskan. Kalau enggak, kamu nggak bisa tenang ketemu sama Tuhan. Saya bilang gitu. Nanti Memboro nggak bisa tenang. Pikirkan Tuhan, doakan itu. Walaupun saya nggak tahu dia dengar atau enggak, karena dia cuma melirik. Satu-satunya yang dilirik cuma saya, yang lain nggak peduli dia. Ya. Nah, jangan kita berlambat-lambat untuk mencari Tuhan. Jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Kenapa kita baca Lot tadi? Ya, tahu kan kisah Lot kan? Tahu kan? Tahu. Reguel tahu kisah Lot? Tahu? Kenapa dia itu? Kenapa dia Lot? Hah? Kenapa sih Lot rupanya? Tahu nggak? Petrus tahu kisah Lot kayak mana? Siapa yang jadi tiang garam? Iya, istrinya. Lot sekarang ditanya, bukan istrinya, Lot. Kenapa rupanya? Ingat? Gak ingat? Gak ingat. Baca Alkitab ya nak. Baca ya. Biar tahu itu ceritanya seru kali loh itu. Tahu kalian? Seru kali itu ceritanya. Jadi mereka tinggal di kota yang namanya Sodom Gomora. Nah, tahu kan? Sodom Gomora ini kan semua manusia yang tinggal di dalam situ semua jahat, cuma Lot aja yang baik. Ya kan? Terus malaikat Tuhan bilang, Lot, keluar kamu karena di sini jahat-jahat, ini mau kubas, ini mau kumusnahkan, mau kuhancurkan. Si Lotnya ngapain? Berlambat-lambat. Nantilah, tunggu dulu, ngobrol dulu sama calon helanya, ngobrol dulu, ya kan? Berlambat-lambat. Dia lambat untuk mendengar perintah Tuhan. Dia lambat mendengar firman Tuhan. Tapi kalau yang lain dia cepat tanggap. Waktu dia menyelamatkan si malaikat itu dari orang-orang yang jahat, dia cepat gitu kan. Bisa dia cepat untuk hal yang lain. Tapi mendengar firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dia lambat. Beda dengan Nuh sama Tuhan disuruh kayak orang gila. Ya kan? Tahu kayak orang gila? Disuruh bikin kapal di atas gunung. Kan orang gila. Kalau kita lihat sekarang, lah ngapain dia bikin kapal di atas gunung? Ya kan? Bawa kayu naik ke atas. Zaman dulu belum ada alat berat, belum ada beko, mau bawa kayu ke atas gunung. Dia bawa kayu besar-besar, ini mau bikin kapal di atas gunung. Orang bikin kapal di laut, di danau, dia bikin di atas gunung. Semua orang satu kota itu ngomong sama dia, yang gilanya kau Nuh, ngapain kau bawa? Ya kan mau banjir, kata Tuhan mau banjir. Mana ada banjir? Tapi dia cepat melaksanakan perintah Tuhan, cepat dia melaksanakan firman Tuhan. Ya, walaupun dianggap sama orang yang lain dia aneh, gila dia ini, ya kan? Di Alkitab tidak ada tertulis bahwa Nuh berlambat-lambat melaksanakan firman Tuhan, tapi Lot berlambat-lambat melaksanakan firman Tuhan. Akibatnya itu tadi ada korban jiwa,
Siapa? Istrinya jadi tiang garam. Istri loh, orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya diambil, ya, jadi tiang garam. Korbannya nyawa. Kenapa? Berlambat-lambat melaksanakan firman Tuhan, berlambat-lambat mencari Tuhan. Cek yuk kita ibadah 7:30, ya, dan kita semua termasuk saya berlambat-lambat. Apa kita ganti aja jam ibadah kita jadi jam 8 biar kita nggak terlambat, ya? Saya rasa itu ya. Tapi jangan pula kita tetapkan jam 8, datangnya nanti lambat lagi jadi 8:30. Nanti udah kita mulai 8:30, datangnya jam 9. Oke lah, 7:30 rasanya kepagiannya. Rasanya kebagian karena kami juga harus menyiapkan ini itu. Kayak Bu Geri kan banyak pasukannya Bu ya, siapkan ini itu semua. Fania juga masih bayi, siapkan ini itu. Oke, fix kita jam 8 ya. Tapi jam 8 harapan saya, doa saya, doa kita semua, kita nggak ada yang terlambat lagi ya. Amin ya, kita nggak ada yang terlambat lagi. Yuk kita bersegera di hadapan Tuhan, karena kesempatan itu terbatas. Segera kita, kalau sama firman Tuhan tuh ya, kita tuh apa ya, greget gitu loh, kayak mau dikasih uang banyak gitu. Nah kadang-kadang orang tuh apa ya, nggak ngerti, atau kadang memang nggak mau mengerti bahwa kemuliaan yang Tuhan miliki itu lebih dari segalanya. Loh, ini saya tanya ya, kalau seandainya pagi ini ditelepon lah Bu Geri, Bu Geri, Bupati mau datang ke rumah jam 7 pagi. Bu Geri bangun jam berapa? Jam 4 pagi mungkin ya, siap-siap rapi semua, rumah jangan sampai berantakan. Bupati mau datang ya. Di atas itu lagi kalau gubernur lagi mau datang, siap-siap semua, satu kota siap-siap semua kan ya kan. Oh dasar nih mau datang, kita siap-siap, siapkan hati bersih, bagus, rapi semua, cepat, jangan sampai terlambat. Pak Jokowi mau datang, wah hari itu nah, waktu Pak Jokowi mau datang kita heboh. TK ini dari seminggu sebelumnya anak TK udah tanya terus, kapan Bu Pak Jokowi datang? Kita udah siap, bendera rapi, semua bawa makanan, nunggu di bypass itu. Tahu Kak lewatnya berapa menit? 1 menit pun tak ada, cuma berapa detik. Sampai anak-anak itu nggak tahu kalau mana Bu Pak Jokowinya, padahal udah lewat set katanya. Walah ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku, Tuhan Yesus mau datang loh. Tuhan yang punya kuasa lebih dari apapun, lebih dari para raja di dunia ini, lebih daripada presiden manapun di dunia ini. Dia penguasa jagat raya, alam semesta yang tidak terbatas ini. Ya, Diego belajar IPA kan? Kita ini cuma bumi bagian kecil aja kan. Kalau dilihat semua seluruh galaksi, tahu galaksi kan? Cuma berapa kita ini? Dan Tuhan pemilik galaksi itu, pemilik seluruh alam semesta yang kita ini cuma debu. Dia mau datang. Karena dia mau datang membuat kita ini berharga, dihargai kita ini, dicintai kita ini. Dia mau datang dalam hatimu, dalam hatiku, dalam rumahmu, dalam rumahku, dalam keluarga kita. Dia mau datang. Pengumumannya udah sering kali disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan mau datang. Kita bangun jam berapa? Kita siap-siap jam berapa? Apakah kerinduan kita, keinginan kita untuk menjumpai sang penguasa ini yang mau menjadi sahabat kita ini, apakah kerinduan kita cuma
biasa-biasa aja. Aku kalau disuruh jadi sahabatnya Pak Jokowi, cepat-cepat aku datang. Cuman Pak Jokowi loh, bukan meremehkan ya. Ya mau kali aku jadi sahabat dia. Apapun yang ku minta pasti ada. Tuhan ingin kita jadi sahabatnya. Nah kok kita nyantai gitu loh. Ya orang kan sering gak ngerti ini masalah di sini. Ya Bu, Tuhan kan maha baik, betul Dia maha baik, tapi ingat Tuhan juga maha kuasa. Maha kuasa loh. Kenapa kita tidak memilih untuk menjadi sahabatnya dan malah memilih menjadi musuhnya? Ya kan? Kalau kita memilih jadi musuh Allah, ya akan sulitlah hidup kita. Allah kok yang membuka jalan buat kita, Allah kok yang menerangi pikiran kita untuk kita berhikmat, kita tahu solusi apa, jalan keluar apa dalam hidup kita, yang semua itu kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan bagi kemuliaan diri sendiri. Jadi pesan firman Tuhan Bapak Ibu, kita nggak usah seperti Lot ya. Itu makan korban. Kalau kita berlambat-lambat di hadapan Tuhan, kita males-malesan di hadapan Tuhan, nantilah mau doa pagi, nantilah mai tokin mai, bentar lagi doa pagi. Ya, jam doa, jam-jam waktu doa, bentar lah, bagusan aku nonton apa dulu, nonton lucu-lucu di TikTok, di apa, di apa namanya, YouTube. Nantilah, bagusan aku ngapain lah yang lain. Kalau waktu kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk menyenangkan, memuaskan kesenangan kita sendiri, itu berarti kita tidak menjadi sahabat Tuhan. Ya, kita tidak jadi sahabat Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berjalan bersama Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Caranya kayak mana? Banyaklah duduk diam di kaki Tuhan. Banyak-banyak. Kalau ngantuk, kita berdoa ngantuk, baca firman. Banyak-banyak dengar firman, banyak-banyak baca firman. Karena itunya nanti yang mengubahkan hidup kita. Kalau ada waktu luang, waktu yang tidak terpakai, bawa itu, gunakan itu untuk kita menghadap Tuhan. Walaupun mungkin kita cuma duduk diam, mendengar firman, tapi hatinya bicara sama Tuhan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nanti kalau kita jauh dari Dia, kita sendiri kok yang susah. Nggak percaya, cobalah. Kalau kita jauh dari Tuhan tuh kita sendiri yang susah. Ada aja itu, ada aja apa hal-hal yang namanya iblis ya. Kemarin itu saya cerita sama Kak Minta. Nih Kak Minta nih saksi hidupnya. Jadi iblis itu seakan-akan membuat kita nolong orang ya Kak ya, membuat kita tuh bahagia. Ya kayak Amang Boru yang saya tengok itu, seakan-akan membuat dia tidak disakiti, tidak mudah goyah gitu ya, pekerjaan lancar terus. Tapi jangan salah, iblis tuh menipu dengan itu, karena ujung-ujungnya dia tuh akan mencelakakan kita. Ya, karena dia tuh ngintip-ngintip nih sekarang, ngintip-ngintip nih. Manalah kira-kira yang agak lepas dulu dari Tuhan. Ngintip untuk di apa? Diseret masuk dalam kerajaannya. Ya, kan iblis tak mau dihukum sendiri. Dia ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk melawan Tuhan. Jadi dia siap-siap itu menyeret kita dengan hal-hal yang macam-macam. Pokoknya hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ingat ya, semua hal yang membuat kita jauh dari Tuhan itu pekerjaan iblis. Apapun, pacar, ya kan? Apa? Bisnis. Bukan berarti kita nggak boleh bisnis, bukan berarti kita nggak boleh. Kita harus kerja keras, belajar keras, tanggung jawab. Semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Harus kayak gitu. Tapi kalau hal-hal lain, misalnya cuma sekedar hobi, ya bola nih, sekarang kan musim Piala Dunia nih, makanya saya bilang bola terus, bola, dan itu menghabiskan waktu kita. TikTok, ya,
Facebook, YouTube, menghabiskan waktu kita untuk itu, kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu tanpa sadar kita tuh diseret sama iblis. Udahlah, stop lah. Ya, saya serius katakan, itu iblis yang menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Itu malah membuat kita sakit, mata kita tidak sehat. Ya, kemudian apa yang paling penting? Pikiran ini dipenuhi dengan hal-hal yang bukan membuat kita dekat sama Tuhan. Stop. Ya, stop. Kita boleh lihat berita yang penting sebentar, berapa menit, berapa detik, udah lewat gitu aja. Nggak usah kita pikirkan. Ngacau itu pikiran ini, ngacau hati kita. Jadi kayak pintu kita itu kita buka, kita sengaja buka untuk pengaruh-pengaruh iblis itu masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi batasi itu. Kita yang membatasi. Waktu lebih duduk yang di kaki Tuhan, buka Alkitab ini baca. Nah, cerita Lot aja kita nggak tahu. Ya, baca. Ya, kayak Diego tuh banyak kegiatan ya, banyak kegiatan di asramanya ya kan. Ada waktu berdoa bareng, ya, baca firman. Tuhan pasti memakaimu, Tuhan pasti mengubahkanmu dan memberkatimu. Pasti. Lihatlah nanti. Ya, lihatlah. Tapi kalau kita sengaja jauh-jauh dari Tuhan, ya ada aja jerat itu nanti yang digunakan iblis itu untuk menjerat kita. Apalah, entah persoalan, dilalap lah kita memikirkan persoalan. Kayak mana lah, kenapa lah dia begitu, kenapa lah dia begini, kenapa lah dia bikin sakit hati, kenapa lah begitu. Lalu bawa itu duduk diam di kaki Tuhan. Tuhanlah yang melepaskan kita dari semua jerat-jerat iblis yang merusak hidup kita. Ya, jadi jangan berlama-lama cari Tuhan, jangan lambat-lambat kayak Lot. Ya, segera. Waktu yang ada gunakan, karena kita nggak tahu kesempatan itu mau sampai kapan. Ya kan? Jangan berpikir masih kecilnya, kok masih mudanya, masih muda pun bisa mati. Ya kan? Ada orang mati muda kan banyak, tak tabrakan lah, tak tenggelam di danau sana kan banyak. Semua. Mulai sedini mungkin, mulai masih kecil kita, apalagi kita yang sudah umurnya 30, 40, udahlah kita nggak tahu lagi waktu kita. Ayo kita secepat-cepatnya, sesegera mungkin kita memilih Tuhan, berpihak kepada Tuhan, hidup benar, hidup kudus, ya. Itu yang kita cari, bukan lagi yang duniawi ini, yang mau fana ini, ya, bukan lagi. Jadi kita nggak usah terikat dengan hal-hal yang seperti itu lagi, ya. Amin ya, amin kan. Jadi jangan sampai ada korban dalam hidup kita, entah itu keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, jadi korban karena kita berlambat-lambat seperti Lot. Harus tiap hari kita ikuti iramanya Tuhan. Kita ikuti ya, iramanya Tuhan itu kita ikuti. Tuhan mau kita tuh dekat, Tuhan mau kita jadi sahabatnya, bukan jadi musuhnya. Itu pesan Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sebelum kita tutup, sekali lagi saya sampaikan bahwa tanggal 3, berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu depan, itu kita akan merayakan. Di situ saya tulis jam 7 malam, itu salah ya. Ternyata pengumuman yang belum saya share memang itu jam 5 sore. Saya harap Bapak Ibu semua bisa hadir, bisa nggak? Jam 5 sore. Jadi kita akan ada acara makan-makan bersama lah di sini, ya, kita bakar-bakar, tapi jangan sampai bakar. Kita bakar-bakar, pokoknya enak-enak lah kita makan, kita bersekutu bersama, dan kita merayakan hari ulang tahun GSKI ya, gereja kita, tapi kita ibadahnya ikut ibadah dari pusat. Karena serempak ulang tahun GSKI Bali G dan ulang tahun GSKI Pusat itu sama, tanggalnya tanggal 3 Desember. Jadi saya harap, saya mengundang Bapak Ibu, anak-anak sekalian bisa hadir
kita bersama-sama di sini, kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha perkasa, kami selesai mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, dan kami menyimpannya dalam hati, supaya kami memilih untuk bersegera, cepat-cepat memilih Tuhan. Dan setiap ada kesempatan dalam hidup kami mau memilih hidup benar di dalam Tuhan, menjagai kesucian hidup kami, dan kami diizinkan berjalan bersama Tuhan. Karena ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami boleh melewati lembah kekelaman. Kami boleh melewati setiap masalah, problem, apapun yang ada dalam hidup kami, karena kami kuat bersama Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan, jika kami jauh, kami bukan siapa-siapa, kami cuma debu yang tidak bisa apa-apa. Kami bersyukur Tuhan kami, Raja kami, mau menjadi sahabat kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang besar di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Dan kepadamu saja Allah kami berpegang teguh. Terima kasih Tuhan untuk setiap pencobaan, persoalan yang Tuhan izinkan boleh membuat kami belajar, yaitu membuat kami belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk puji-pujian, persembahan yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu. Sebentar kami mau pulang, biar kami terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah Bapa semesta alam. Kita terima berkat Tuhan, kesayangan Tuhan, kekasih hati Tuhan. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera, sukacita yang setiap hari diperbaharui oleh Allah Bapa Elohim Yahweh Allah Israel, Allah yang besar. Dan cinta kasih, pengajaran yang benar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi Raja kita, pemimpin kita yang sejati, bersama dengan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah menyertai hidup kita, memimpin hidup kita, menerangi hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan sebagai orang-orang yang dilayakkan untuk bersama-sama dengan Dia di langit baru dan bumi baru. Haleluya. Kita sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita sarapan bersama dulu. Sampai bertemu lagi. Jadi hari Kamis kita nggak ada. Hari Kamis kita nggak FF dulu ya, nggak family fellowship dulu. Kita langsung di hari Sabtu